Racikan Berita 1. Ya, saya kira ini adalah respon masyarakat yang semakin kuat untuk melawan oligarki, melawan taipan, melawan arogansi, melawan suksesnya operasi penyelamatan aguan atau OPA, dan menangnya juga suksesnya OMA, operasi menyelamatkan Antoni. Tapi perlawanan rakyat, perlawanan masyarakat, baik masyarakat Banten maupun masyarakat sekitarnya semakin kuat, tidak akan mudah menyerah gitu kan dengan kesuksesan itu. Jadi aksi hari ini adalah bukti bahwa masyarakat, rakyat Banten dan masyarakat sekitarnya itu tidak patah semangat, bahkan semakin kuat semangatnya untuk melawan penindasan, penjajahan dari kelompok yang disebut tadi oligarki politik dan oligarki kekayaan atau usaha atau bisnis. Kita terus melawan perlawanan rakyat Banten, rakyat Jawa Barat, rakyat Jakarta, rakyat Indonesia tidak boleh mengalah, tidak boleh kalah oleh arogansi dan oleh penindasan sekelompok kecil yang coba menjajah bangsa dan rakyat Indonesia. Saatnya kita merdekakan lagi bangsa ini setelah kekuasaan segelintir orang mengatur rakyat dan masyarakat yang banyak. Demokrasi diinjak-injak oleh oligarki, sedangkan konstitusi dan ideologi negara justru berkhidmat pada demokrasi. Rakyat berdaulat, bukan kelompok kecil yang berdaulat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pembangunan tetap dilanjutkan, bagaimana Pak Rizal? Apa? Kalau pembangunan tetap dilanjutkan, bagaimana? Oh ya, itulah yang kita maksudkan, bahwa kita harus melakukan tekanan politik kepada pengambil kebijakan politik. Karena pembangunan ini juga tentu diproteksi oleh kekuasaan. Jadi masyarakat atau rakyat harus tetap bergerak, harus tetap bergerak, harus tetap bergerak melawan oligarki, dan pembangunan itu, pembangunan harus dihentikan, pembangunan harus dihentikan, karena itu melanggar ideologi, melanggar konstitusi, melanggar demokrasi, melanggar kedaulatan rakyat. Hai rakyat Indonesia, ini adalah bentuk penjajahan baru. Mereka melalui mafia-mafia yang serakah, yang dipergunakan oleh orang-orang kaya hitam, ya, aguan CS. Dalam hal membangun, kita memang mendukung untuk kemajuan Banten. Tapi dalam hal menjajah, dengan menyita, merampas tanah-tanah rakyat dengan cara-cara intimidasi, dengan cara-cara yang melanggar hukum, harus dilawan. Untuk itu masyarakat Banten harus segera bangkit. Dan saya senang pada hari ini di Tugu Cangkir semua masyarakat Banten hadir untuk melawan keserakan para konglomerat hitam. Walaupun telah dinyatakan tidak lagi PSN, tapi PEK 2 tetap berjalan. Untuk itu Prabowo Subianto sebagai Presiden harus turun bergerak menghentikan. Kalau tidak, masyarakat Banten akan bergerak dan akan dibantu oleh masyarakat Jawa Barat. Kami dari Bandung sangat mendukung bergeraknya rakyat Banten. Terima kasih. Pak Gabriel, gimana tanggapannya tentang penangkapan Acari yang terkesan dipaksakan, Pak? Yang tadi malam terkesan dipaksakan, Pak Charlie Chandra. Charlie dalam hal ini ya merupakan satu simbol perlawanan terhadap para konglomerat. Charlie adalah simbol di mana dia tanahnya yang dia miliki melalui orang tua dirampas dengan cara-cara yang tidak benar. Dan ini adalah permainan mafia yang menggerakkan polisi, yang menggerakkan aparat. Maaf.
apalagi dalam hal kriminalisasi ini harus dihentikan. Untuk itu Charlie harus dilindungi oleh rakyat Banten karena ini adalah simbol dalam perlawanan terhadap aguan. Ya, kita dari Lampung ikut hadir di sini karena apa? Karena dimanapun tempat terjadi satu penindasan terhadap rakyatnya, maka seluruh rakyat Indonesia berkewajiban untuk mendukung, membela di mana rakyatnya tertindas atas perbuatan para oligarki yang hari ini telah menyengsarakan bukan hanya nelayan, tapi petani, bahkan berefek kepada para pedagang. Maka dari itu, kita dari Lampung hadir hari ini untuk mendukung, mensupport saudara-saudara kita di Banten yang mana para nelayan, para masyarakat yang diambil tanahnya untuk kepentingan para oligarki dan diberikan dengan harga yang sangat tidak sesuai. Sementara para oligarki, mungkin juga para penguasa hari ini mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Gimana tanggapannya tentang penangkapan Chandra yang terkesan dipaksakan, Bu? Kami mendengar tadi malam bahwa Bang Charlie itu tadi malam ditangkap. Adapun informasinya tadi malam ditangkap, kami baru tahu pagi ini kalau memang tadi malam terjadi penangkapan. Tanggapan kami adalah kepada Bapak Kapolri, Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia. Dengan ini kami mohon tidak ada lagi para aktivis, para masyarakat, tokoh-tokoh yang peduli dengan negeri ini untuk dikriminalisasi. Ya, alhamdulillah ini luar biasa. Jadi alhamdulillah luar biasa ini rakyat Banten bisa bersama-sama untuk menggerakkan suara rakyat. Jadi kita menolak oligarki, menolak PIK 2 dan kita berada di sini karena kita satu nafas, satu hati. Dan yang kita perjuangkan adalah penduduk Banten yang asli. Jadi kita tetap harus mempertahankan yang asli. Jangan mau yang palsu. Jadi jangan sampai PIK 2 atau oligarki itu adalah orang-orang yang palsu yang mau menduduki sini. Pertahankan terus tanah asli kita dan kita bersama-sama dengan semangat Ki Ageng Tirtayasa, ya, kita semangat pahlawan-pahlawan dari Banten, kita membersamai semuanya. Insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita semuanya. Amin. Oke, Bang. Ya. Seperti kita tahu, PSN yang kemudian dialami Ya. kedua ini kan dulu adalah programnya Pak Jokowi ya. Ya. Yang walaupun akhirnya sekarang dicabut. Ya. Tanggapannya Pak. Ya, sebenarnya ini sudah dicabut. Tapi kita harus lihat kenyataannya bagaimana. Apalagi kemarin kita apresiasi sekali ada 8 tuntutan dari purnawirawan TNI. Itu yang menyatakan salah satunya PSN dicabut termasuk yang ada di Banten dan yang ada di Rempang. Dan juga jangan sampai ini diteruskan oleh siapa? Fufu Wawa yang menjadi tuntutan ke-8 dari purnawirawan. Jadi mari kita bersama-sama, kita berjuang bersama, jangan pernah takut karena kita mempertahankan hak kita, tanah kita yang asli. Jangan sampai mereka-mereka yang palsu itu menduduki ini. Sekali lagi, tolak yang palsu, pertahankan tanah yang asli. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya hadir di Tugu Cangkir, Desa Kronjo, Kabupaten Banten dalam rangka untuk memberikan dukungan secara moral, dukungan apa yang bisa saya lakukan bagi masyarakat Banten yang saat ini sedang mengalami ketidakadilan, yang sedang mengalami pembiadaban karena telah dirampas tanah-tanah milik mereka yang sudah mereka miliki selama ratusan tahun tanpa ada kejelasan tentang ganti rugi yang berarti, tanpa ada kejelasan tentang bagaimana kelangsungan hidup mereka ke depan. Maka pada hari ini saya khusus ingin belanja masalah apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa kami para akademisi, para ilmuwan lakukan untuk masyarakat di sini. Bagaimana kami akan melakukan advokasi, bagaimana kami akan melakukan pendampingan, bagaimana kami akan melakukan bimbingan, dan bagaimana kami akan memberikan support secara maksimal untuk masyarakat di sini sehingga mereka bisa mendapatkan hak-haknya sebagai rakyat Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar
1945. Maka masyarakat yang mungkin tidak tahu menahu tentang bagaimana melakukan advokasi terhadap nasib mereka sendiri, kami para akademisi, para ilmuwan harus membantu mereka semaksimal mungkin dengan pikiran yang kami miliki, dengan advokasi kami kepada banyak pihak. Insya Allah kita akan membantu semaksimal mungkin. Kita akan membantu sampai seterusnya agar masyarakat di sini terus mengalami keberlangsungan kesejahteraan tanpa tercederai hak-haknya. Demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya makanya kita siap lawan para pejuang, kita siap lawan para pengkhianat, siap lawan para pengkhianat bangsa, siap lawan backing siapapun mereka saudara. Ya, sebetulnya proyek ini sudah berlangsung sejak tahun 1995. Tetapi yang harus kita sesalkan adalah bahwa masyarakat setempat yang kemudian mengalami dampak, yang kemudian akhirnya menjadi korban, itu tidak diberikan informasi apapun, tidak diberikan advokasi apapun, tidak diberikan pembelaan apapun, tidak diberikan kepastian akan bagaimana setelah proyek ini berlangsung. Jadi itu yang saat ini dengan momentum pembangunan PIK 1, 2, 3 dan seterusnya seperti yang mereka rencanakan, maka kita semua segenap masyarakat harus turun ke lapangan untuk bisa mendampingi seluruh masyarakat yang terdampak dengan proyek ini. Racikan Berita 1.